lagi bersama saya Elda NIM 20651042 dari Politeknik Negeri Samarinda kelas 1B Akuntansi Manajerial. Sebelumnya kita telah membahas tentang perencanaan. Hari ini kita akan masuk ke topik 8 tentang pengorganisasian. Pengertian pengorganisasian. Organisasi berasal dari istilah Yunani, organon, dan istilah lain organum yang dapat berarti alat, bagian, anggota badan. Beberapa penulis menemukan bahwa ada 3 ciri dari suatu organisasi, yaitu adanya sekelompok orang, antara hubungan dalam suatu kerjasama yang harmonis, kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban, atau tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan. Dilihat dari hakikatnya, organisasi dapat dibagi dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama, organisasi yang statis, merupakan organisasi atau wadah di mana administrasi atau manajemen yang dijalankan atau dilaksanakan. Struktur organisasi yang berupa bagan berisi pengarisan atau penempatan dari tugas, tanggung jawab, dan wewenang atas setiap fungsi yang harus dijalankan oleh orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut. 2. Organisasi yang dinamis merupakan perubahan atau gerak yang terjadi dalam organisasi tersebut secara terus-menerus atau secara proses manajemen, di mana fungsi-fungsi manajemen diterapkan atau dilaksanakan. Ditinjau dari suatu pengertian organisasi dalam arti pola hubungan atau komunikasi yang terdapat di dalamnya secara sistematis, maka organisasi ini dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu A. Organisasi dalam arti formal, yaitu sistem tugas, hubungan, wewenang, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban yang dirancang oleh manajemen agar pekerjaan dapat dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang B. Organisasi dalam arti informal adalah suatu jaringan hubungan pribadi dan sosial yang mungkin tidak dilakukan atas dasar hubungan wewenang formal, tapi lebih berdasarkan pada kebersamaan seperti kepentingan perasaan, tugas, dan pekerjaan, serta kegemaran. Bentuk-bentuk organisasi. Menurut pola hubungan kerjasama lintas wewenang dan tanggung jawab, maka bentuk-bentuk organisasi itu dapat dibedakan menjadi 4 bentuk organisasi. Yang pertama, bentuk organisasi garis. Organisasi garis adalah bentuk organisasi tertua dan paling sederhana. Penciptanya adalah Henry Fayol dari Prancis. Sering juga disebut bentuk organisasi militer karena digunakan pada zaman dahulu di kalangan militer. Ciri-cirinya, organisasi masih kecil, jumlah karyawan sedikit, dan spesialis kerja belum begitu tinggi. Kebaikan bentuk organisasi garis. 1. Kesatuan komando terjamin dengan baik karena pemimpin berada di atas satu tangan. 2. Proses pengambilan keputusan berjalan dengan cepat karena jumlah orang yang diajak berkonsultasi masih sedikit atau tidak sama sekali. 3. Rasa solidaritas di atas karyawan umumnya tinggi karena saling mengenal. Sedangkan keburukannya, 1. Seluruh organisasi terlalu bergantung kepada satu orang sehingga kalau seorang itu tidak mampu, seluruh organisasi akan terancam kehancuran. 2. Adanya kecenderungan pimpinan bertindak otoraktis. 3. Kesempatan karyawan untuk berkembang terbatas. 2. Bentuk organisasi fungsional diciptakan F.W. Taylor di mana segelintir pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas. Sebab setiap atasan berwenang memberi komando kepada setiap bawahan sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Kebaikan. 1. Pembinaan tugas-tugas jelas. 2. Spesialisasi karyawan dapat dikembangkan dan digunakan semaksimal mungkin. 3. Digunakan tenaga ahli dalam berbagai bidang sesuai dengan fungsi-fungsinya. Keburukan. 1. Karena adanya spesialisasi sukar merendahkan tawar opportunity. 2. Para karyawan telah memikirkan bidangnya sehingga sukar dilaksanakan koordinasi. 3. Bentuk organisasi garis dan staf. Pencipta dari bentuk organisasi ini adalah Huntington Emerson. Ciri-cirinya. 1. Dianut oleh organisasi besar. 2. Daerah kerjanya luas. 3. Punya bidang-bidang tugas yang beraneka ragam. 4. Jumlah karyawannya banyak. 5. Terdapat 1 atau lebih tenaga staf. Staf di sini dimaksud adalah orang yang ahli di dalam bidang tertentu yang tugasnya bersehat bersyarat dalam bidang kepada penjabat pimpinan dalam suatu organisasi. Kebaikan organisasi ini dapat digunakan oleh setiap organisasi besar, apapun tujuannya, betapa apapun luasnya, dan betapa apapun kompleks susunan organisasinya. Pengambilan keputusan yang sehat lebih mudah dapat diambil karena adanya staf ahli. Perwujudan Dirk Page lebih mudah dilaksanakan. Keburukannya, karena karyawan tidak lagi saling mengenal, solidaritas sukar diharapkan. Karena rumit dan kompleksnya susunan organisasi, koordinasi kadang-kadang sukar diterapkan. 4. Bentuk organisasi staf dan fungsional.
Bentuk organisasi staf dan fungsional merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staf. Kebaikan dan keburukan dari bentuk organisasi ini adalah sama dengan kebaikan dan keburukan dari bentuk organisasi yang dikombinasikan. Prinsip-prinsip organisasi. 1. Perumusan tujuan yang jelas. Tujuan akan berperan sebagai berikut. Pedoman ke arah mana organisasi itu akan dibawa, landasan bagi organisasi yang bersangkutan, menentukan macam aktivitas yang akan dilakukan, menentukan program, prosedur, organisasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi, dan mekanisasi. 2. Pembagian kerja. Dalam mengadakan pembagian kerja, ada beberapa dasar yang dapat dipakai sebagai pedoman, yaitu pembagian kerja atas dasar wilayah atau teritorial, pembagian kerja atas dasar jenis benda yang diproduksikan, pembagian atas dasar langganan yang dilayani, pembagian kerja atas dasar fungsi, dan pembagian kerja atas dasar waktu. 3. Delegasi kekuasaan. Dalam mendelegasikan kekuasaan, agar delegasi itu dapat efektif, sedikitnya 4 hal harus diperhatikan, yaitu proses delegasi harus mencakup 3 unsur, yaitu delegasi tugas, delegasi kekuasaan, dan adanya pertanggungjawaban. Kekuasaan yang didelegasi harus diberikan kepada orang yang tepat. Mendelegasi kepada seseorang harus dibarengi dengan pemberian motivasi, dan pejabat yang mendelegasi kekuasaan harus membimbing dan mengawasi orang yang menerima delegasi wewenang. Manfaat dari delegasi adalah pemimpin dapat memusatkan perhatiannya pada pekerjaan, putusan dapat diambil dengan cepat pada unit yang tepat, tanggung jawab bawahan dapat dimotivasi sehingga tidak perlu lagi menunggu perintah, merupakan salah satu mendidik bawahan dalam mengemban tugas dan rasa tanggung jawab lebih besar. 4. Rentang kekuasaan. Faktor dalam menetapkan jumlah bawahan yang tepat yaitu jelas tidaknya wewenang dan tanggung jawab masing-masing orang dalam suatu organisasi, jalinan hubungan kerja antar bawahan, kemampuan orang-orang dalam suatu organisasi, corak pekerjaan, jarak dan waktu, tempat pekerjaan, dan lamanya pelaksanaan tugas. 5. Tingkat-tingkat pengawasan. Berbagai tingkatan dalam organisasi. 2-3 tingkat disebut organisasi pipi, 4 tingkat disebut struktur organisasi dasar, 5 tingkat disebut struktur organisasi curam. 6. Kesatuan perintah dan tanggung jawab. Menurut prinsip ini, seorang bawahan hanya mempunyai seorang atasan dari siapa ia menerima perintah kepada siapa ia memberi pertanggungjawaban akan pelaksanaan tugasnya. 7. Koordinasi adalah usaha mengerahkan kegiatan seluruh unit organisasi untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin bagi pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Inilah pembahasan topik 8. Sekian dan terima kasih dari saya.